Pagi anak-anak ibu, kita ketemu kembali di dalam teduh pagi. Kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan untuk menyiapkan hari ini tuh. Mari kita baca firman Tuhannya, siapkan hatinya, terus siapkan Alkitabmu ya nak ya. Kita nyanyi lagu Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berdoa anak-anak ibu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Hari yang baru Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau telah memberkati istirahat kami dan kami dapat bangun dalam keadaan yang sehat, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang daripada Engkau. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin membaca firman-Mu sebagai pedoman hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami mau membaca, mendengarkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ajak kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, siapkan Alkitabmu, kita akan baca sama-sama dari Yesaya 34 ayat 1 sampai 17. Yesaya 34 ayat 1 sampai 17. Ibu baca dari sini, anak-anak ibu baca dari rumah ya. Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Marilah mendekat hai bangsa-bangsa, dengarlah dan memperhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya, mendengar dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur, dan seperti gugurnya daun pohon ara. Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk, lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu-lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengajaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam, asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan, turun-temurun, tidak ada orang yang melintasinya untuk seterusnya. Burung udan
dan landak akan menundukinya, burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tempat menurut rencananya. Jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemukanya akan tidak ada lagi di sana yang dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpinnya sudah lenyap. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung onta. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah, satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. Ini firman Tuhan hari ini di Yesaya 34 ini adalah tentang penghukuman atas Edom. Tapi ya, karena judulnya hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom, hukuman ini adalah untuk Edom dan bangsa-bangsa yang tidak menuruti perintah Tuhan. Edom adalah salah satunya. Edom mewakili bangsa-bangsa yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Ketika Edom tidak mengikuti perintah Tuhan, maka yang didapat Edom adalah hukuman. Dan ketika hukuman Tuhan jatuh, itu sangat-sangat mengerikan. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, jangan sampai Tuhan murka. Setiap kita manusia ya tidak hidup secara sempurna memang. Kita pasti pernah berbuat salah. Kita pasti pernah tidak ikut perintah Tuhan, lupa perintah Tuhan. Tapi yang harus kita ingat, ketika kita lupa perintah Tuhan, ketika kita melanggar perintah Tuhan, cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Jangan sampai murka Tuhan turun sehingga hukuman datang kepada kita. Seperti begini, kita lagi di tepi pantai. Kita melihat kalau di tepi pantai itu ada ombak ya. Ada ombak dari laut itu, terus sudah gitu kiri kanan ngelihat awan, itu indah sekali. Saya pernah di pantai itu ya, indah begitu. Terus saya bilang, ayo kita foto. Kalau ombaknya bergelombang begitu kan kayak gulungan, kita foto yuk, kita foto. Itu bagus loh di foto, nanti kelihatannya kita seperti di belakang kita tuh ada ombak. Tapi karena saya ngomong begitu, tiba-tiba ombaknya datangnya besar sekali sehingga baju kami semua yang mau difoto itu basah. Nah, itu hukuman Tuhan seperti itu. Kita tidak tahu kapan datangnya. Ketika kita lupa, ketika kita benar-benar meninggalkan Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan marah, maka murka Tuhan akan turun. Dan ketika murka Tuhan itu turun, murka Tuhan itu tidak ada belas kasihannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi banyak kesempatan kepada kita untuk bertobat. Jadi ketika kita melanggar perintah Tuhan, harus ingat balik kepada Tuhan. Harus cepat-cepat. Bukan berarti kita harus kita memang harus hidup kudus, betul. Tapi kita masih hidup di dunia, kadang-kala kita lupa. Contohnya Daud. Ketika Daud melakukan kesalahan Daud itu bukannya kecil, Kesalahan Daud itu bukannya hal yang gampang. Kesalahan Daud itu besar. Dia mengambil istri orang, kemudian dia membunuh suaminya. Itu kesalahan yang besar. Tetapi kenapa Daud bisa mendapatkan hatinya Tuhan? Kenapa
Daud bisa mendapatkan hatinya Tuhan karena ketika Daud ditegur, Daud bersedia untuk menerima hukuman. Daud berbalik kepada Tuhan. Daud mohon ampun kepada Tuhan. Daud mengatakan, saya salah. Kalau kita ditegur ketika berbuat salah, kita bela diri. Kita tidak mau disalahkan. Enggak kok, karena dia bukan karena saya. Kadangkala kita seperti itu. Tapi jangan sampai muka Tuhan turun atas kita. Bangsa Edom itu mendapatkan mukanya Tuhan. Dan muka Tuhan itu luar biasa. Sampai banjir darah. Kalau sudah datang muka Tuhan yang seperti itu, kita tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, muka Tuhan itu seperti itu. Jadi hari ini kita belajar bahwa ada muka Tuhan. Jangan kita biarkan kita melakukan kesalahan atau hidup di dalam kesalahan sampai muka Tuhan turun. Ketika kita sadar kita telah berbuat salah, cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Karena 1 Yohanes bilang bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, bukan berarti kita tidak dapat hukuman dan lepas. Kita dapat hukuman, tapi kita tidak dapat muka Allah. Kita masih dapat pengampunan Allah. Belajar untuk kembali kepada Tuhan. Tidak diam di dalam kesalahan kita, tidak diam di dalam dosa kita, tetapi berbalik kepada Tuhan. Sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin. Anak-anak, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah melakukan teduh pagi, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah tahu bahwa ada muka-Mu Tuhan. Tapi kami tidak mau hidup di dalam dosa. Kami tidak mau hidup di dalam kesalahan kami. Kami tidak mau menerima muka-Mu Tuhan. Tetapi kami memohon belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu. Ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami belajar untuk hidup di dalam pertobatan. Kami mau meninggalkan dosa kami mau melihat ke depan. Di dalam pengampunan-Mu, kami hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk aktivitas kami hari ini. Engkau yang memimpin. Pegang tangan kami, pimpin kami supaya kami melakukan setiap aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami menyenangkan hati-Mu dan tidak menyebabkan murka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita memperingati Hari Guru. Nanti jam 8 kita akan upacara. Anak-anak mengikutinya secara virtual. Selamat pagi anak-anak ibu.